Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Senin Legi ketemu Jumat Kliwon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 9 ketemu 14, Senin weton jodohnya ketemu 23. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda ya dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu detail kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Jumat, ini bermakna yuwono atau tentrem. Ini artinya insya Allah rumah tangga perjodohan ini dibaringi adem ayem tentrem ya rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak ya. Tetapi loro di sini terkadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatannya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya atau loro, sorok atau abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangani ketemu selamat rumah tangannya ya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro ya, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi juga tipe loro. Ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini memang berpotensi berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit. Dan loro di sini terkadang juga ada yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatannya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya atau loro, soro atau abot oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong. Ini bagus ya, insya Allah murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi ya kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau Pancasuda yang kedua ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk menafkahi keluarganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang pinugel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi pisang pinugel di sini ada dua kemungkinan ya, bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujanan. Ini dimungkinkan yang bersangkutan ini dalam berumah tangga sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi dan agak serius sebetulnya. Jika yang bersangkutan ini tidak bisa memperbaiki perilaku masing-masing ya, tentu ini nanti bisa memperburuk keadaan. Artinya bisa sampai terjadi perceraian ya, perselingkuhan, perceraian itu dimungkinkan ya jika yang bersangkutan ini memang tidak bisa memperbaiki perilaku masing-masing ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,9, ini bermakna murah rezekinya, ini yang menyangkut aspek sandang pangane, kerezekiannya ini insya Allah bagus ya, murah sandang pangane, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan mencari rezeki atau mencari nafkah. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi ya, secara keseluruhan ini ada 5 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Jumat, ini bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan
4 siklus tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Gedong, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Tunggak Semi, dan hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,9, ini bermakna murah rezekinya. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe Loro, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Sujana. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ya, tipe Pisang Pinugel. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 72% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 28% sukses. Kesimpulannya, perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang direkomendasikan, meskipun ini belum termasuk kategori yang sangat dianjurkan, tetapi memang secara keseluruhan potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup rendah, sehingga diperkirakan ya rumah tangga perjodohan antara Senin Legi ketemu Jumat Kliwon ini insya Allah bisa bagus dan sukses ke depannya ya. Ini juga termasuk 2-3 yang bagus sebetulnya kalau mau dibandingkan dengan satuan 2-3 lainnya ya. Kemudian yang kedua, ini weton Selasa Pahing ketemu Kamis Pon. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 12 ketemu 15, net weton jodohnya ketemu 27. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Kamis ini bermakna kaya, artinya dimungkinkan perjodohan ini yang bersangkutan ini sangat berpotensi bisa menjadi orang yang sukses atau kaya gitu ya. Nah, itu pun jika yang bersangkutan ini tentu dengan kerja keras ya, mau berikhtiar ya sungguh-sungguh dan bisa memaksimalkan potensinya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika hal ini tidak terjadi, terkadang Pati di sini bermakna Pati rezeki ini atau Pati kebahagiaannya atau Pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna murah sandang pangane ya, ketemu selamat rumah tangannya insya Allah. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Dana, ini bermakna murah sandang pangane, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Pangan, kurang lebih sama ya, murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bhumika Petak, ini bermakna yang bersangkutan ini dalam berumah tangga biasanya hatinya gelap, maksudnya orangnya ini kurang tenang ya. Tetapi sebetulnya orangnya ini rajin dalam bekerja, kuat dalam pekerjaan yang berat sekalipun, tahan hidup susah atau menderita juga, kemudian cocok menjadi seorang petani. Tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini sering menghadapi ujian, cobaan atau liku-liku dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Satiro Lelaku. Ini bermakna biasanya yang bersangkutan ini sering merasa serba salah, sering menjadi bahan perbincangan atau rasa-rasan ya. Intinya aspek sosialnya ini berpotensi kurang bagus, tetapi ini semua berpotensi terjadi tidak disebabkan karena perilaku buruknya, ini lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang sirik hati ya, iri dengki dan sebagainya. Dan satuan satrio lagu ini kalau berdagang biasanya sangat bagus ya, besar dan bagus potensinya ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh, ini bermakna perjodohan ini memang sudah ada kecocokan, sudah ada keserasian dalam berumah tangga, dan antara suami dan istri ini nanti insya Allah sudah bisa saling menerima, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,6, ini bermakna mendapat anugerah. Mendapat anugerah ini berarti senantiasa mendapatkan keberuntungan, anugerah kebahagiaan, bisa juga yang menyangkut kerezekian dan lain sebagainya ya, kesehatan juga. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 6 lampu hijau ya
kemudian 2 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ke-6 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Kamis. Ini bermakna kaya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pangan, lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe Jodoh, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,6 bermakna mendapat anugerah. Sedangkan kedua lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bhumika Petak dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satrio Lelaku. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati tadi ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 78% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 22% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup rendah ya, sehingga diperkirakan ya rumah tangga perjodohan antara Selasa Pahing ketemu Kamis Pon ini bisa bagus dan sukses ke depannya ya. Dan ini termasuk satuan 27 yang bagus sebetulnya kalau dibandingkan dengan satuan 27 lainnya dari perpaduan weton lain gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.